abah kita misalkan lah ada mau turun ke majelis, ada mau misalkan sembahyang, kayak apa cara ngasih taunya? Apakah langsung dibentak? Nah, nggak bisa, harus ada husnul siasat. Sebagaimana Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, di zaman Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain masih kecil tuh, sama berdua banding masih halus. Sekalinya melihat orang tua, syekh, seorang kakek-kakek, wudu, dia mau sholat wudu, cuma wudunya asal-asalan. Ujar kita, ada tahu kepala kah, muha kah, tangan kah nambah dahulu. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Munir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka wal hanata fa innaha minal jaraimi wa hiya ayyakunal hamil laka awati malin aw jahin aw naf'in yakunu min gibalil mubasyarah lil munkari aw ghairihi minal fusqati. Dan hati-hatilah atas kalian terhadap mudahanah. Apa itu mudahanah? Istilah disebut dengan mudahanah. Fa innaha, karena sesungguhnya itu mudahanah, minal jaraimi, daripada perbuatan dosa. Wahia, dan mudahanah itu apa? Ayyakunal hamilu laka ala sukuti, yaitu orang yang membawa atau menanggung laka bagimu ala sukuti, untuk diam, al khawfa min fawati malin, karena takut daripada hilangnya harta, au jahin, atau hilangnya kedudukan, au naf'in, atau hilangnya manfaat dari dirinya, yakunu min kibalil mubasyiri lil munkari, itu dari arah orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan atau kemunkaran, au ghairihi, atau selainnya, minal fusqati, daripada perilaku kefasikan. Nah, maka kita harus berhati-hati daripada sifat mudahanah, karena sama halnya orang yang melakukan dosa dengan orang yang menjadi perantaraan dosa walaupun dia tidak mengerjakannya, atau dia membiarkan dengan perilaku dosa dan munkar tersebut. Karena sebab apa dia mendiamkan? Karena sebab kalau dia tadi itu berbicara, kalau dia menegur, kalau dia bersikap, maka dia takut hartanya bakal hilang, dia takut jabatannya bakal hilang, dia takut kena kada dikawani, kada diherani, kada dipakai, tidak lagi menjadi bermanfaat dirinya. Nah, ini sifat mudahanah. Sudah tahu di hadapan mata munkar, cuma kada kawa bekutik. Kenapa? Bila hendak maju menghilangkan kemungkaran, padahal hati ini tadi kada senang juga, cuma
inya hendak menutup kemunkaran tadi, nah takutan jabatannya hilang. Kenapa? Karena jabatannya rendah aja, kawainya menutup, cuma jar atasan, nah jangan kayak itu. Ini mudahan. Nah, begitu juga orang yang kehilangan takutan hartanya, rami sudah orang ini berjualan biasa, sudah berbisnis yang haram. Bila kada digawi takutan nya, kenapa takutan? Di mana lagi aku kuliah duit? Di mana lagi aku dapat pekerjaan? Akhirnya dia kerjakan. Akhirnya mungkin dia diam. Kenapa? Karena mungkin kalau dia tadi itu melawan, nah maka dia akan hilang daripada hartanya. Hilang daripada hartanya. Banyak keluhan yang kita lihat tadi, orang-orang nangka ini melihat akan aja supaya nampak tetap aja ampuninya jalan. Pejualan yang membantu orang gasan pemaksiat, orang yang melakukan kemunkaran, misalkan contohnya, atau melakukan praktek-praktek yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orangnya ahli maksiat. Nah, ini termasuk juga daripada kategori mudahan. Nah, ini tinggalkan. Karena itu juga termasuk daripada dosa. Wa alaika idza amarta aw nahaita bil ikhlas lillahi ta'ala. Dan hendaknya kepada kalian tadi untuk memerintahkan dengan yang ma'ruf, wa nahaita dan engkau melarang daripada yang munkar, bil ikhlasi lillahi ta'ala, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah melakukan kemunkaran itu dengan ikhlas karena Allah. Artinya apa ikhlas itu? Ai li wajhillah, tujuannya untuk Allah, tujuannya karena mendapat ridha Allah. Warifqi, dan dengan lemah lembut. Wa husni siasati, dan baik daripada siasatnya, caranya baik. Wa izhari syafaqati, dan menampakkan daripada kelembutan. Nah, jadi kalau kita memerintahkan kebaikan, mencegah daripada yang munkar, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama, niatnya pasang benar-benar karena Allah. Nah, ini orang hendak beramar ma'ruf nahi munkar, syarat pertamanya apa? Ikhlas karena Allah, bukan karena sesuatu. Nah, sama kayak orang berjihad di jalan Allah itu sama, melawan orang kafir, berjihad dengan pedangnya, memerangi orang kafir, yang terang-terangan memusuhi Islam, orang sembahyangan dipukulinya, orang hendak beribadah ditutup tempat ibadahnya, bukan saja dilarang beribadah tapi dibantai karena agamanya. Kenapa jadi dibunuh? Karena ini Islam itu berbahaya. Nah, jadinya sehingga muncul klaim-klaim bila melawan lalu dilabeli dengan teroris, padahal disakiti dulu. Ketika disakiti, diinjak, muncullah orang-orang yang pemberani membela. Nah, dalam keadaan dia bangkit membela tadi, syarat pertamanya ketika dia ingin mendapatkan ridho Allah dan benar sesuai syariat Nabi adalah ikhlas. Bukan karena sesuatu, bukan karena disuruh si fulan bin fulan, karena sebab memperjuangkan tanah, karena sebab memperjuangkan harta, karena sebab memperjuangkan keluarga. Bukan, tujuannya ikhlas karena Allah. Ini yang pertama. Sama orang berjihad di zaman Nabi itu berjihad, bukan mengharap ghanimah, bukan menghadap kedudukan, bukan mengharap ingin menaklukkan satu daerah dengan daerah yang lain, bukan. Para habaib, para ulama yang datang dari luar, dari luar daerah atau dari luar Indonesia masuk ke sini, untuk mendakwahkan Islam,
mereka berdakwah tadi itu diterima oleh orang-orang karena sebab ada ikhlas. Nah, itu syarat pertama. Nah, bukan mereka itu ingin menjajah, mereka itu ingin, nah ini hanya ucapan orang-orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lah buktinya sekarang orang-orang itu menyebarkan Islam, mengajarkan Islam, membuat kita taat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini harus ketika kita beramar ma'ruf nahi munkar, syarat yang pertama harus ditanamkan adalah ikhlas, murni niatnya karena Allah. Adapun yang lain itu mengikuti, nah yang lain mengikuti. Warifqi, lemah lembut. Husni siasah, baik siasat. Nah, jadi kada kawa amar ma'ruf nahi mungkar itu cuma ikhlas, cuma lemah lembut, diketawakannya orang nih pelaku maksiat, pian tagur, pian datangi, pian lembuti, ada cukup itu. Kenapa? Karena mereka tadi itu seperti orang yang munafik. Apa sifat orang munafik? Wa idza apa namanya, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Itu sifat orang munafik. Di dalam Al-Baqarah disebutkan, wa idza laqul ladina amanu, orang munafik itu bila bertemu lawan orang nambah iman, bila bertemu lawan orang baik, bila bertemu lawan orang soleh, dia mengatakan apa? Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna, kami beriman juga, kami baik juga, kami soleh juga. Nah ini orang nang munafik. Wa idza khalau ila syayatinihim, bila berkumpul pulang lawan golongannya, lawan golongannya sama tadi, yang melakukan perilaku maksiat tadi. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum, aku jadinya lawan bubuhan ikam juga tetap innama nahnu mustahzi'un, aku beparak lawan bubuhan nang beriman don apa? Hanya untuk mengejek bubuhannya aja. Nah, itu sifatnya orang munafik. Ya, maka ketika kita menghadapi itu dengan lemah lembut, kita mengajak mereka ikhlas lemah lembut, itu tidak cukup. Kenapa? Karena mereka mengikrarkan dirinya dengan Islam. Nah ini ada tugas kita. Kalau mereka itu bukan Islam, maka tidak, artinya tidak beramar ma'ruf kepada mereka, tapi kita justru diperintahkan untuk mengajak kepada mereka la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam masuk ke dalam agama. Kalau orang tuh Pak nampak kafir, nampaknya tuh non muslim, maka kita kada boleh ada boleh kita bersikap lawannya jar Nabi. Kalau orang kafir zimmi itu sama perilakunya seperti kita memperlakukan orang muslim, harus berlemah lembut terus supaya inya tuh condong kepada Islam dengan akhlak kita. Nah begitu ya. Nah tapi kalau orang yang sudah belabel muslim Islam, nah terang-terangan melakukan kemaksiatan, terang-terangan melakukan kemunkaran, nah ini ada tugas dari muslim yang lainnya untuk menyadarkan dia, untuk membuat dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus bisa dibedakan. Nah cara yang pertama ikhlas, kata Abdul Haddad. Kedua rifiq, lemah lembut. Yang ketiga husnus siasat, harus bagus siasat kita. Jangan arti siasat tuh baatur, jadi kita baatur kapan waktunya, saatnya mengajak dia bicara dengan lemah lembut. Nah, kemarin disebutkan ya cara tahap pertama ajak ngomong lemah lembut. Kedua kalau tetap juga ya ditakut-takuti dengan neraka. Yang ketiga kalau dia tadi itu melawan, menantang, baru pecahkan alat-alatnya yang menyebabkan haram, atau ambil kembalikan hak yang sudah dirampas dari mereka melakukan kemunkaran, kan begitu. Nah jadi harus husni siasah, harus baik siasah, termasuk dalam keadaan kita tadi itu mengajak bicara kepada mereka, itu harus ada siasatnya.
Orang itu biasa kalau lagi lapar dibawai bepandir tambah sarik Pak. Nah, jadi apabila memandiri orang tadi supaya cepat masuknya mendengar, apabila parut kanyang. Nah, coba pian dua laki bini itu nana bakalahi belum pada makanan pada dua makin kenal tuh kelahinya. Cuma bila nyenang laki tadi lang bini makanan tuntung makanan, nah hanyar dinasihati, hanyar dipandiri, tenang sedikit. Yalah sama memadahi anak maka itu juga. Jadi cari saat-saat itu atau siasati saat-saat itu hartan orang mabukan ikam bawakan dalil hadis Quran makin ditamparnya ikam kumpulan ninya bawakan hadis Al-Quran ada kawan karena ada wayahnya tuntungan sudah inya boleh ke rumah ilangi bawakan gula bawakan beras julungi tapih julungi kupiah yuk kita umpat turunan ke masjid. Nah itu siasat namanya. Inya ada waktu-waktunya Pak. Nah itu yang dimanfaatkan oleh orang-orang solehin. Jadi kada cukup briefing aja tapi cukup dengan husnus siasat, harus ada siasat. Anallah dulu Habib Umar bin Salim bin Muhammad bin Salim bin Hafid Sidil Habib Umar itu ada di Hadramaut di Yaman, orang arifik, orang lemah lembut. Dulu awal belum ada Darul Mustafa diceritakan beliau itu setiap hari mengajar di musola, ngajar di musola, bawa kitab tiap sore jalan kaki menuju ke musola mengajarkan agama dengan orang-orang yang ada di musola. Di tengah jalan ketika sore hari beliau bertemu dengan orang-orang anak muda. Nah anak muda biasa, anak muda itu kalau sore-sore main sepak bola, main bola dilihat oleh Habib Umar. Nah, Habib Umar duduk sebelum dia tadi itu mengajar di musola, dia menyempatkan untuk duduk melihat remaja-remaja itu bermain sepak bola. Duduk beliau lawan gamis, lawan sorban, lawan kitab, duduk melihat sepak bola. Menjadi kita apa aja kita seorang ulama bagami-gamis melihat bola. Nah ini kalau kita padahal husnus siasat ini cara siasat yang dipakai beliau untuk membuat orang tadi itu ingat lawan Allah. Duduk beliau isuknya sidin datang besungsung supaya kawat talawas duduk melihat babuhannya main bola. Isuknya lagi beliau ngelihat main bola ini sidin uyuh sekalinya, uyuh lapah haus. Isuknya sidin bawa wadai, bawa banyu mulai rumah, kitab diikuti, bawa minum dibawa, wadai dibawa. Jadi tuntung main bola istirahat di sidin, minuman kanan di sidin. Jadi minuman makanan. Nah ini cara pertama. Jadi orang itu harus ada ma'rifah, harus ada pengenalan dulu, kenal dulu. Tahu sudah, mulai betakun sudah kenal. Pian mau kemana? Wahai Ustad. Nah kan kalau orang begamis besurban pasti manggilnya apa? Ustad atau Kiai atau ajar orang. Tahu bahwa Habib dipanggil orang. Mau kemana pian? Ajar Habib Umar. Aku sebenarnya mau ngajar. Mau mengajar di musola, cuma aku senang di sini melihat bebuhan pian ini main bola berkumpul nih. Dapat sudah jesidin perkumpulan di antara muslimin itu disenangi oleh Rasulullah. Bila muslimin ini jesidin berkumpul-kumpul terus Rasulullah senang. Cuma kena dilihat pulang berkumpulnya karena apa? Tapi kan jesidin dulu pertama tadi berkumpulnya muslim itu rahmah. Sudah nonton Sidin hari-hari itu bawa banyu nonton, kenal sudah tahu sudah Umar. Jadi ada segan lagi bah itu minum makan dibawakan Habib Umar. Kemudian setelah seminggu lebih
Habib Umar tidak datang. Yang biasanya beliau tadi itu melihat sepak bola itu jalan sini, turun ke musola nih, jalan sini melihat sepak bola. Hari itu Sidin bakuliling, ada jalan situ, biar terjauh di bakuliling. Akhirnya napa, orang yang sudah kenal itu pasti bertanya, apalagi sering bertemu, betakunai satu sama yang lainnya. Biasanya ada Habib Umar nih bawakan banyu lawan wadai, kenapa hari ini kan ada yolah. Betakun satu sama lain. Jadi jenang satu, kalau pindah Sidin garing, kalau pindah Sidin garing. Cobaan bang kita di Sidin ke rumah Sidin, kita ilangi. Sekalinya ada perwakilan mereka berdua bertiga datang kepada Habib Umar. Assalamualaikum, masuk. Ya Habib Umar, silahkan masuk ke rumah. Dijamu Sidin, disurungi Sidin. Lalu memberanikan diri betakun, Beb, kenapa pian kada datang lagi melihat kami main sepak bola? Kami bibe semangat bila pian menonton main ini, semangat apalagi bila ada banyu lawan wadainya. Wah, semangat benar bang. Ya Habib Umar, sebenarnya aku berat di Sidin mengasih tahu ini. Aku senang dengan perkumpulan kalian itu, cuma berat di Sidin aku kasih tahu. Tanpa harus dituntut dipadahi, dia akan masuk. Kenapa? Dengan husnus siasah, dengan kebaikan cara kita tadi itu mengajak kepada orang. Akhirnya sudah, ya Habib Umar, aku berat memadahi Ikam. Kenapa gerang Beb? Haji Sidin, Ikam main bola cuma salawar di atas ling tuhut. Itu Sidin terbuka aurat laki-laki. Itu Sidin dari pusat sampai lutut. Ada nyaman Sidin, aku melihat akan terus mun pacangan Ikam main nangka itu terus, aku kada datang lagi ke Sidin. Lalu sudah, kayak itu Habib berunding, boleh kayak berunding lawan bebuhan nang main bola tadi. Jadi jar bebuhannya omong nangka itu kisahnya bujur jar Habib itu, berarti kita isuk tetap main bola cuma salawar panjang. Salawar di bawah ling tuhut, kita pakai salawar 3/4. Isuk main salawar 3/4. Datang pulang Habib Umar, bawa banyu, bawa deh kayak biasa. Sedang sudah sih, masya Allah. Kayak seperti biasa, jalan lambat laun, ada datang lagi Habib Umar karena banyaknya sudah majelis, sudah banyaknya pengajian beliau. Kemarin pengajian sedikit, pengajian banyak sudah. Akhirnya Habib Umar tidak bisa datang. Mereka yang merasa sudah biasa disaksikan, sudah kenal, sudah dekat dengan beliau tadi, akhirnya apa? Memutuskan untuk datang kembali sama Habib Umar. Menakuni pulang, apa kabar Beb? Elangi, duduk dijamu sama Habib Umar. Sidin, aku hakun melihat Ikam main bola. Aku sempatakan Sidin waktuku seminggu berapa kali kah aku datang Sidin, walaupun pengajianku banyak. Tetap Sidin aku menyaksikan Ikam. Cuma sabuting syaratnya. Napa Beb syaratnya? Aku datang melihat Ikam main sepak bola, Ikam datang juga ke majelisku sekali-sekali bang, turunan ke majelis di sini. Aku seminggu 3 kali melihat Ikam main bola, Ikam seminggu sekali aja turun ke majelisku di sini. Subhanallah. Akhirnya apa? Dengan senang hati mereka menyambut ajakan dakwah daripada Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Ini orang-orang solehin. Ini orang-orang solehin. Jadi mereka itu di samping lemah lembut, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, husni siasat, mereka itu bagus di dalam siasat. Jadi harus tahu kita bagaimana cara mengasih tahu orang yang lebih tua dari kita. Abah kita misalkan lah, ada mau turun ke majelis, ada mau misalkan sembahyang, kayak apa cara ngasih taunya? Apakah langsung dibentak? Nggak bisa. Harus ada husnul siasat. Sebagaimana Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin. Di zaman Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin masih kecil tuh, sama berdua banding masih halus. Sekalinya melihat orang tua, syekh, seorang kakek-kakek, wudu, dia mau sholat wudu, cuma wudunya asal-asalan. Ujar kita, ada tahu kepala kah, muha kah, tangan kah nambah dahulu. Cuma inya menyatakan dengan dirinya yang paling benar. Sehingga bila ada orang nama negur, menyalahkan, makanya mengatakan
siapa gerang ikam nih, akan-akan ini tahu dia pak, aku ini tuha, dulu aku tahu lawan daripada ikam. Tarik sidin bila ditagur, kenapa merasa lebih tahu? Nah, ada kalau ditagur padahal wudunya salah. Akhirnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain masih kecil, ngelihat orang tua ini wudunya salah, maka didekati oleh Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain orang tua ini. Jadi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kita kena berlomba bebagusan wudu. Kita suruh kena kain itu nah jadi jurinya, jadi jurinya. Jadi datangi Helen Sen Hasan Sen Husain, husnul siasah tadi, baik acara tadi, siasatnya tadi, kai. Nah, ujar Sayyidina Hasan, kami ini hendak berlomba kahiyai, udah bading ini hendak berlomba bebagusan bewudu. Nah, karena kami hanya belajar bebagusan bewudu. Nah, pian yang tatuha jadi jurinya hakun lah. Nilai kena siapa yang paling bagus wudunya antara kami ini. Subhanallah. Mulai Sayyidina Hasan membasuh tangannya dengan wudu, berkumur-kumur, masukkan air dalam hidung, menggunakan siwaknya. Bingung kayak ini bagus nih ini Sidin. Wudu kayak ini Sidin bagus banget aja Sidin. Pembacaannya, setiap membasuh muka ada bacaannya, basuh tangan ada bacaannya, basuh kepala ada bacaannya, duduknya rapi, ini dilihat oleh kai. Untung Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain pulang memulai wudunya tidak kalah sempurna dengan Sayyidina Hasan kakaknya dalam dia berwudu tadi. Kenapa? Diajari langsung oleh ayahnya Sayyidina Ali, ibunya Sayyidah Fatimah, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tuntung selesai berwudu bicara kai, aku kada kau menilai Jisidin. Kenapa kai? Aba bagusan Jisidin. Sekalinya aku nang kada bisa wudu Jisidin. Subhanallah. Jadi kada kawa, jadi kita harus husnul siasah. Kita berikan, makanya ulama mengatakan dakwatul hal afsah min dakwatil maqal. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Memberikan contoh itu lebih diterima daripada hanya bisa berkata-kata. Jadi kita harus memberikan contoh. Nah, ini husnul siasah. Wa idharus syafaqati, menampakkan daripada lemah lembut. Maka istamat hadhil khisal fi abdin ma qawnihi amilan bima amara bihi mujtadiban laha naha anhu illa kana li kalamihi sulah wa haibah fi sudur wa waqa'a fil qulub wa halawata fil asma'. Nah, itu semua terkumpul di dalam macam-macam seseorang yang dia tadi itu mengamalkan dengan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dan kecuali adalah kalamnya adalah sesuatu yang benar-benar datang dalam hatinya dan benar-benar terletak dalam hatinya dan halawah fil asma'. Nah, maka dia akan manis di dalam mendengarkan. Wa qul ayyuradda alaihi ma hadza kalam wa kullu man tahaqqaqa bi murafaqatillah. Dan setiap orang yang benar dia tadi itu muraqabah kepada Allah, merasa diawas-awasi oleh Allah, wa tawakkal alaih, dan bertawakal kepada Allah, wa takhallaq birrahmah, berakhlak dengan rahmat, ala ibadihi, kepada hambanya, lam yaqdir, tidak mampu, ayyumlika namsahu, untuk memiliki dirinya inda musyahadatil munkar, di dalam menyaksikan kemunkaran. Orang kalau bujur-bujur tawakal lawan Allah, benar muraqabah lawan Allah, benar berakhlak dengan akhlak yang baik kepada hamba-hambanya Allah, maka dia kada bakal sanggup melihat orang yang melakukan kemaksiatan terang-terangan di hadapan dia, hatta yuziluhu, sehingga dia mencari cara untuk menghilangkannya, au yuhalu bainahu wa baina dzalik, atau dia akan menghindar, menghindar daripadanya dan daripada orang yang melakukan kemaksiatan, bimala qudratalahu, dengan sesuatu yang tidak mampu dia tadi ala daf'ihi, untuk merubahnya. Jadi sikap orang yang benar-benar berimannya kepada Allah mantap itu dua. Kalau dia melihat orang yang terang-terangan melakukan kemunkaran di hadapannya, kalau enggak dia langsung merubahnya,
Kalau dia nggak mampu berarti dia meninggalkan, menjauhi daripada perilaku kemaksiatan dan kemungkaran itu. Nah, mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala min ahli taat. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang ahli taat. Keluarga kita, anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perilaku kemaksiatan dan kemungkaran. Daerah kita, tempat kita mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang menyebarkan kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan iman kita dimantapkan oleh Allah, takwa kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.